Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, kali ini kita akan ngebahas ke materi selanjutnya. Pokoknya tetap fokus, stay tune, dan don't go anywhere. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan bahas tentang pajak. Kita akan bahas tentang pengertiannya. Kita akan bahas tentang fungsi-fungsinya. Kita akan bahas tentang unsur-unsur pajak. Yang pasti kita akan bedah satu persatu, tapi step by step. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya. Pengertian pajak nih, menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan. Ingat, orang pribadi berarti personal. Kalau badan itu dalam bentuk hukum. Contoh, ada perusahaan itu masuknya badan. Ada instansi itu masuknya badan. Yang bersifat memaksa, ya ini iuran yang dipaksakan oleh negara kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Jadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, pajak ini fungsinya atau tujuannya demi kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Indonesia. Oke guys, ini berkaitan tentang fungsi dari government, dari society, dari negara dan masyarakatnya. Oke. Dari fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budget function. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau kita sebut regulasi, fungsi regulasi gitu. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan atau kita sebut pajak distribusi, dan yang keempat adalah fungsi stabilisasi, artinya menstabilkan antara pendapatan dengan pengeluaran. Ingat, pajak itu adalah sumber utama dari pendapatan sebuah negara. Jadi pendapatan negara yang paling prioritasnya adalah dari pajak. Yang kedua adalah dari BUMN, badan usaha milik negara. Dan banyak sumber-sumber pendapatan dari yang lainnya, tapi yang paling besar adalah tetap yaitu dari pajak. Oke. Ini adalah unsur-unsur pajak. Pajak yang pertama adalah tax subject atau kita kenal dengan subjek pajak. Yang kedua adalah wajib pajak atau kita kenal dengan taxpayer. Yang ketiga adalah tax object atau objek pajak. Dan yang keempat adalah rating rate tax-nya atau tarif pajaknya. Ingat, tarif pajak nanti berbeda-beda. Ada tarif pajak progresif, ada pajak degresif, ada pajak proporsional, dan ada pajak tetap. Pajak progresif itu adalah, ingat, progresif adalah peningkatan atau peningkatan dari tarif pajak itu sendiri. Degresif kebalikannya, mengalami penurunan dari pajak itu sendiri. Proporsional itu adalah proporsionalnya, pembagiannya. Dan yang terakhir adalah tarif pajak tetap, adalah itu sudah tarif yang ditentukan dari awal sampai akhir. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nih teman-teman, ini mengenai jenis-jenis pajak negara atau types of state. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau income tax. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau kita kenal dengan PPN atau value added tax. Yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak bumi dan bangunan disingkat PBB, atau property tax. Dan yang keempat adalah bea materai atau stamp duty. Ya, bea materai ini ternyata masuk dalam pendapatan negara atau pendapatan dari pajak. Oke, kita kenal dengan materai itu 3.000, 6.000, bahkan ada wacana tahun di 2021 Menteri Keuangan akan mewacanakan menaikkan materai tarifnya menjadi sampai 10.000. Ya, ingat, materai pun ternyata masuk dalam pendapatan atau masuk dalam unsur-unsur pendapatan dari pajak. Dan yang kelima, yang paling besar adalah cukai atau excise duty. Artinya cukai di sini contohnya dari tembakau, dari rokok, bahkan mohon maaf ada minuman tertentu yang diberikan cukainya cukup tinggi, dan itu termasuk pajak atau tarifnya cukup tinggi, dan itu sebagai sumber pendapatan dari negara. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pajak pertambahan nilai atau kita kenal dengan PPN. Rumusnya adalah PPN dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Rata-rata kita kenal
PPN adalah atau PPN itu 10% pajak pertambahan nilainya dikalikan DPP dasar pengenalan pajak. Contohnya kayak gini. Ketika teman-teman ingat, ketika teman-teman makan di restoran, kita melihat harganya itu 38.000. Akan tetapi pas bayar kita dikenakan biayanya 41.800. Kok bisa? Karena apa? Ya, kita beli paketnya 38.000, PPN-nya 10%. Ingat, 10% dari 38.000 adalah betul 3.800, ditambahkan dua-duanya 38.000 ditambah 3.800, totalnya 41.800. Ya, jadi teman-teman ketika membeli sesuatu pastikan itu sudah termasuk pajak atau tidak. Gitu. Ada yang sudah include pajak dan ada yang belum. Ya, itu harga terlihat ringan, ternyata itu belum kena tax. Ya, tapi ini akan suatu produk akan terlihat mahal, ternyata dia sudah include tax. Ya, teman-teman harus bijak dan harus mengamati apakah barang-barang yang teman-teman beli sudah dikenakan pajak PPN atau belum. Oke, lanjut. Ini adalah tentang pajak kendaraan bermotor (PKB). Teman-teman pasti sering lihat ada namanya dari STNK, di belakangnya ada pajak kendaraan. Ternyata pajak kendaraan bermotor masuk ke dalam pendapatan kas negara juga, salah satunya dengan pajak. Oke. PKB atau pajak kendaraan bermotor ini rumusnya ada dua. Ada yang berdasarkan urutan kepemilikan dan ada juga yang tanpa denda. Nah, rumus dari pajak motor sesuai urutan kepemilikan NJK. NJK itu adalah nilai jual kendaraan, ya, sama dengan PKB itu adalah pajak kendaraan bermotor dikalikan jumlah kepemilikannya yang kedua K atau yang ketiga K dikalikan 100. Oke, terus PKB ini rumusnya adalah nilai jual kendaraan dikalikan N. N itu adalah sesuai kepemilikan motor atau tahun kita punya motor yang keberapa. Dan rumus yang kedua adalah PKB ditambah SWDKLLJ. Itu yang tanpa denda. SWDKLLJ itu apa sih? Ingat teman-teman, di dalam pajak kendaraan kita sering menemukan kalimat tersebut. Artinya, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ingat, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi, yang teman-teman bayar pajak kendaraan ya di STNK kalian, baik itu motor, baik itu mobil, kalian sudah menyumbang kewajibannya atau sumbangan wajib dana kecelakaan. Artinya, amit-amitnya kalau terjadi sesuatu di perjalanan, ya, kalau di perjalanan amit-amitnya nanti terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan dalam kendaraan, kalian misalkan yang keluarga korban atau yang menjadi korban itu bisa mendapatkan dana bantuan atau kita kenal dengan biasa asuransi atau dana bantuan dari Jasa Raharja. Ya betul, Jasa Raharja itu adalah salah satu dinas yang mengumpulkan seluruh dana-dana dari sumbangan yang tadi SWDKLLJ. Betul, kayak gitu. Oke, lanjut. Ada pajak negara dan ini adalah persentase tarif pajak progresif motor. Nih teman-teman harus diingat. Ingat ketika teman-teman membeli motor pertama akan dikenakan pajaknya 1,5. Nanti teman-teman jual motor tersebut, terus teman ganti motor lagi dan tidak membalik nama, itu teman-teman seolah memiliki motor yang kedua. Jadi pastikan kalau teman-teman membeli motor, itu pastikan ketika kalian jual itu langsung blokir dan usahakan itu dibalik nama nanti oleh pembeli motor yang kalian jual. Kalau tidak, maka akan terjadi kasus kayak gini. Motor pertama kalian beli, terus teman-teman beli motor yang kedua, terus nanti teman-teman beli lagi motor lagi yang ketiga dan keempat. Ketika kalian membeli motor yang baru lagi, tatonya ini adalah kepemilikan yang keempat. Ya, teman-teman akan dikenakan tarif 4%. Guys, 4% dari tarif pajak. Wow, itu lumayan cukup besar. Ya, itu makanya disebut progresif. Adanya peningkatan. Nih, contoh kasusnya kayak gini. Pak Reja memiliki motor Honda Beat yang ketiga. Oke, yang ketiga artinya dia membeli motor lagi dan tidak membalik namakan motor yang sebelumnya ke nama orang lain. Makanya dia akan dikenakan pajak progresif. Nih, NJKB-nya nilai jual kendaraan bermotornya 14.500.000,
SWDKLLJ-nya 35.000. Oke, dan tarif pajak progresifnya 2,5%. Berapakah pajak yang harus dibayar sama Pak Reza? Ayo teman-teman bisa jawab. Ingat rumusnya. Persentase pajak progresif dikalikan NJKB ditambah SWDKLLJ. Jadi kalau kita masukkan angkanya 2,5% dikalikan 14.500 ditambah tadi SWDKLLJ-nya sebesar 35.000. Ditotalkan semua menjadi 397.500. Oke, 397.500 itu pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Reza. Tapi kalau mungkin yang kepemilikan yang pertama yang tadi tarifnya kan cukup ringan, cuma 1,5. Oke, cuma 1,5. Tapi karena ini motor kendaraan yang ketiga, maka akan dikenakan 2,5. Ya selisihnya hampir 1%. Ya lumayan. Itu 1% untuk uang jajan kan, buat jajan atau beli bakso itu lebih enak jadinya. Tapi nggak apa-apa. Ketika teman-teman membeli yang Beat yang ketiga dan tidak dibalik nama, berarti kalian menyumbang pendapatan kepada kas negara. Luar biasa. Oke, ini adalah denda pajak motor. Teman-teman nanti ada pajak kendaraan bermotor dari tiap tahunnya 25% per tahun. Ada 3 tahun keterlambatan, ada 6 dan 1 tahun hingga 2 tahun. Dan ini dendanya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman lihat rumusnya, PKB itu pajak kendaraan bermotor dikalikan 25% pajak per tahun dikalikan 3/12 itu adalah keterlambatannya 3 bulan. Per 12 itu adalah 12 bulan ditambah denda tadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dendanya adalah tadi roda 2 ada 32.000, kalau roda 4 itu adalah 100.000 rupiah. Oke, teman-teman tinggal diakumulatifkan saja. Atau nanti kalau misalkan 5 bulan gimana Pak? Kalau 5 bulan ya sudah PKB dikali 25%, terus dikali 5/12 ditambah denda SWDKLLJ-nya. Paham? Oke, gampang kan? Oke, lanjut. Nah, contoh kasus kayak gini nih. Oke. Tony memiliki motor bebek dengan kapasitas 150 cc yang besaran PKB-nya dilihat dari STNK 144.000. Ya, pajak kendaraan bermotornya. Dan Tony telat 2 bulan. Berapakah denda pajak? Oke, ini dendanya. Denda pajaknya. Di luar tadi pajaknya ya. Denda pajaknya berapakah yang dibayarkan oleh Tony? Ingat rumus yang di atas, PKB dikali 25% dikali jumlah keterlambatan ditambah SWDKLLJ. Oke, sudah? Oke, ini jawabannya. 144.000 tadi PKB-nya. Oke, pajak kendaraan bermotornya. Dikalikan 25%, ya, udah pajak ditambahkan dendanya 25%, dikalikan 25%, dikalikan 2. Oke, ditambah tadi SWDKLLJ-nya, sumbangannya ada 32.000 sama dengan 104.000. Oke. Ya. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Tadi kita bahas dari pengertiannya, kita bahas dari unsur-unsurnya, kita bahas tadi tentang PPN-nya, terus tadi ada juga tentang pajak kendaraan bermotornya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman paham akan materi yang saya berikan. Yang pasti nanti teman-teman saya akan berikan tugas dan contoh kasus selanjutnya dan tolong dikerjakan. Itu saja. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lain, yang lebih menarik lagi, step by step. Yang pasti kita belajar pajak, kita wajib tahu pajak, dan kita awasi penggunanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.